Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul qurama, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, para rencang-rencang santri kalong, Pak Ali beserta rombongan. Alhamdulillah, Pak Rahmat jalan Perkuto tenggang pun mulai rutin niki derek sareng-sareng nggih. Santri kalong, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah bersama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Terbukti malam hari ini kita masih bisa hadir dalam acara rutinan malam mingguan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menjadi catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah pada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semuanya yang ada di sini selalu mendapatkan syafaat dari Allah, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah bersama-sama kita lanjutkan pengajian kita, yaitu Mabadi Fikih Juz 3 yang insyaallah sebentar lagi mau khatam. Insyaallah nanti kita naik lagi ke Mabadi Fikih Juz 4 yang pada saat ini masih seputar bahasan haji dan umroh. Yang kemarin sudah kita bahas masalah rukun dan kewajiban haji. Sekarang kita masuk pada sunnah-sunnah haji. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita hadiah Fatihah kepada baginda Rasul, keluarga dan sahabatnya, dan umatnya kita semua, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semua, saudara-saudara kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah, yang sudah meninggal mudah-mudahan ditempatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila daratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha ususuna ba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wa liman ijtama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi wa ila man haduru fi hadal majlis ba'dihim wa ila musannifi hadal kitabi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bi darina minal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul haji. Jadi sunan itu jamak dari sunnah, jamak taksir ya. Jamak taksir ma taghayyaru ambina'i mufradihi. Jadi bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Mufradnya sunnah, jamaknya sunan. Sunanul haji utawi piro-piro sunai haji. Kathiratun iku akeh.
Minha iku setengah saking kathirah al-ghuslu utawi adus lil ihrami krono ihram. Walil wukufi lan krono wukuf ing Arafah wali romyil jimari. Lan krono balang piro-piro jumroh ayamat tasyriki ing dalem piro-piro dinani tasyrik 11, 12, 13. Wa tatayyubu lan nganggo wangi-wangian kubailal ihrami ing dalem sadurunge sithik ihram. Ya. Kubel itu taskir daripada qablu. Kubel. Taskir niku merendahkan, cara wong niku merendahkan. Umar dadi Umar. Nah, Umar dadi Umar, ngoten nggih. Nah niku Abdullah dadi Ubaidillah, Ubaid. Ubaid kecil maksudnya ngaten nggih. Ubaid kecil, Ubaidillah, Umar kecil. Utawa niat merendahkan juga bisa. Artinya kubailal ihrami ing dalem sadurunge sithik ihram. Jadi artinya mepet banget dengan waktu ihram itu, make wangi-wangian. Walabsu izarin lan nganggu kain waridain lan selendang jadi ini kang anyar karone abyado ini kang putih karone wat talbiyatu lan maca talbiyah wa dzikru lan dzikir wal wuqufu lan wukuf wa du'a lan donga bil masy'aril harami ana ing masy'aril haram. Man taraka ruknan min arkanil haji manut sapanengku taroka tinggal sapa man ruknan ing rukun siji min arkanil haji sangka pira-pira rukun haji. Jadi arkan juga jamak dari mufrad ruknan. Kalau ruknan satu rukun, kita bocah-bocah nek ngarani si mufrad jenenge. Lah terus min arkan jamak taksir. Min arkanil haji sangka pira-pira jamak sangka pira-pira rukun haji. Man ta sapa wong iku taroka lamun ninggal sapa man ruknan ing rukun min arkanil haji sangka pira-pira rukun haji. Awil umrati utawa umroh la yahillu. Mongko la yahillu min ihramihi. La yahillu mongko ora kena tahallul sapa wong min ihrami sangka ihrami wong. Hatta yaktia sehingga nekani sapa wong bihi kelawan ihram. Illal wukufa kejaba wukuf. Fa innahu moko sak temene wukuf iku idza fatahu nalika pot sapa wong ing wukuf ya tahallalu mongko tahallul sapa wong ya talatnya lepas tahallul ini bi amali umratin kelawan amal umrah wajib lan wajib alaihi ngatasi wong apa qadul haji bayar haji wa damun lan bayar dam bil harami ana ing tanah haram. Manut sapa nang tarokan ninggal sapa man wajiban ing kewajiban au sunatan utawa sunat. Man sapa tarokan ninggal sapa man wajiban ing barang wajib yajibu mongko wajib alaihi ngatasi man wajiban maksudnya ing kewajibane haji. Yajibu mongko wajib alaihi ngatasi man apa dabhu syatin nyembelih wedhus bil harami ana ing tanah haram. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa man paso musalatati ayamin mongko wajib apa poso telu pira-pira dina qablan nahri ing dalem sadurunge dina nahar tanggal 10 wasabatin lan 7 dina pi watonihi ing dalem omahe man. Waman tasapane ku taroka tinggal sapa man sunatan ing sunnah layal jamuhu mongko ora wajib ing man apa syai'un suwiji-wiji niku saka beleh wedhus utawa poso 10 dina sing 3 dina tenggene Mekah sing 7 dina nang gone omah. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang haji dan umrah, jadi ini terkait dengan kemarin yang kita bahas adalah wisata religi. Wisata religi. Jadi Islam itu memang sebetulnya apa yang diwajibkan dalam Islam itu sebetulnya sesuai dengan kebiasaan manusia.
Ya kaya ngeten iki malam Minggu kumpul ning kene ya ngilangi stres. Nek ning omah gur nunggoni dodolan. Nek ning omah gur nunggoni bojo kepengin ketemu kanca-kanca refreshing kan ngoten nggih. Refreshing. Ngoten nggih. Oh. Sing wis duwe bojo lho maksude, sing urung bojo ya. Artinya ketika manusia itu terlalu banyak kesibukan, rasanya jenuh pikirannya. Ketika sudah jenuh kepengen nuansa lain, situasi lain. Kadang-kadang nanti pagi-pagi hari Minggu wis noto acara apa nang dermaga apa nang Tanjung Kasuari, Tambak Karam dan lain sebagainya. Jadi apa yang diwajibkan dalam agama itu sebetulnya sesuai dengan kebiasaan manusia. Terus kalau kita itu banyak uangnya, refreshingnya orang nukur nanggene dermaga ya rugi lah. Refreshingnya itu tenggene Masjid Nabawi gitu ya. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Islam itu memang memberi kesempatan banyak bagaimana kita tetap hidup senang. Hidup senang, hidup bahagia, nyantai. Nah, karena ketika kita jenuh pasti harus dihibur, tapi hiburannya itu hiburan sing positif gitu ya. Artinya ketika kita misalnya banyak uangnya, akeh duitnya daripada mek dolan-dolan ning Bali, daripada dolan-dolan ning Ancol, teko Papua maksudnya. Nek cukup nyapo apa salah itu nek tenggene Madinah, umroh, nek duit orang cukup ya ditabung dhisik, ngenteni cukup, Nah inilah. Nah kemudian terkait dengan ibadah religi itu pasti ada ketentuan-ketentuan, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, gitu ya. Baik itu merupakan kalau dalam fikihnya disebut arkan, rukun-rukunnya, atau kewajiban-kewajiban. Ya kemarin kita sudah bahas bahwa rukun haji itu ada 5, termasuk niat, wukuf di Arafah, tawaf, kemudian sa'i, yang kelima yaitu mencukur rambut. Mencukur rambut itu umpama neman rambutnya wapi ngoten jebol siji wis cukup jane. Dadi jebol sitok ngoten wis cukup. Niku syarat. Paling ya umpamane motong 5 rambut ngoten niku ya wis ngoten. Ya. Umpamane cukur biasa ya wis ora apa-apa, cukur biasa artinya enggak plontos. Tapi sing paling apik niku diplontos ngoten ya. Sing paling apik botak ngoten ya. Niku sing paling apik botak ngoten. Ya jadi itulah kecuali kecuali wukuf. Kalau wukuf itu tidak termasuk rukun umroh, jadi ngurangi satu marahnya. Jadi ngurangi satu, kalau 5 niat wukuf di Arafah, kemudian sa'i, tawaf, sa'i, kemudian cukur rambut. Kalau umroh itu cukup mengurangi wukuf di Arafah tanpa adanya wukuf. Itu rukun-rukun haji. Kemudian kewajiban, jadi beda, ada rukun, ada wajib gitu ya. Jadi kalau rukun itu ibaratnya kalau ibarat rumah itu mulai pondasi, tiang dan lain sebagainya. Rumah itu tanpa pondasi tidak akan bisa berdiri, tanpa pondasi, tanpa tiang, namanya rumah tidak mungkin akan berdiri. Jadi artinya niat, kemudian kalau haji ya wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, cukur rambut. Kalau umroh ya berarti mengurangi wukuf. Itu pokok-pokok yang harus dilakukan oleh orang yang haji maupun umroh.
Ya, jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau wukuf kita ambil mikot, kemudian ambil mikot, kemudian niat, terus jalan dari mikot tersebut ke Mekah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Tahallul itu termasuk cukur rambut, itu sudah lepas dari amal umroh gitu ya. Kalau tahallul itu berarti sudah selesai gitu ya. Tahallul itu artinya sudah selesai amaliyah umroh itu tadi atau haji. Nah, kemudian kewajiban haji. Nah, ini kalau wajib haji itu al-ihramu minal miqat. Jadi ihram dari batas itu kemarin kita sudah bahas, ada batas makani, ada batas zamani. Itu ya, makani itu berarti tempat, zaman itu berarti waktu. Jadi kalau haji harus mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sudah masuk. Kemudian kalau umroh itu bebas. Nah, nanti kita bahas mengenai bagaimana kalau orang sampai meninggalkan rukun atau meninggalkan kewajiban haji. Ya kan? Nah, kemudian sunnah-sunnahnya itu banyak sekali. Ya, sunnah haji banyak, minha al-ghusl lil ihram. Ya, jadi mandi untuk ihram. Ya. Kemudian ini termasuk hukumnya sunnah. Andai kata tidak mandi itu enggak masalah, namanya sunnah. Tapi andai kata dilakukan mandi itu berarti mendapatkan pahala. Kemudian wakaf, balang jumroh, hari tasyrik, kemudian memakai wangi-wangi, ya, memakai wangi-wangi. Jadi waktunya mepet dengan ihram. Jadi pakai wangi-wanginya itu mau berangkat ihram, sebentar berangkat, nah itu disunahkan pakai wangi-wangi. Kemudian pakai kain, ya, kemudian pakai selendang, ya, itu yang kalau bisa ya yang baru, warna putih. Itu sunnah sebetulnya. Kata tidak warna putih nggak masalah. Andai kata tidak warna putih nggak masalah, tapi kata kok beda nih karo liyane. Tapi nek umroh ngoten niku wis disiapi ya. Kalau haji maupun umroh, karena itu memang sudah disiapkan oleh panitia, oleh panitia haji, sudah disiapkan semua itu. Bahkan tidak cuma satu, dapat dua. Kalau pengalaman Syarman itu dapat dua, baju umroh itu, baju ihram itu dapat dua. Kemudian membaca talbiyah, zikir, wukuf, doa di Masy'aril Haram. Jadi itu semua termasuk rukun haji dan kewajiban haji. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa rukun yang dimaksud rukun itu adalah pokok-pokok yang harus dilakukan. Berarti yang dimaksud rukun ya di sini adalah sesuatu yang tidak mungkin ya, umroh atau haji itu terlaksana tanpa adanya rukun itu. Ya bisa kita gambarkan ibarat rumah, ya, ibarat rumah. Rumah itu pasti satu ada pondasi, kemudian ada tiang, dan ada setelah tiang ada atap dan lain sebagainya. Nah, itu barulah disebut rumah. Itu tanpa adanya itu tidak bisa dikatakan rumah. Artinya umroh itu tanpa niat, ini bagi yang calon-calon umroh ya. Jadi pertama itu rukunnya itu niat. Kemudian tawaf. Ya. Setelah tawaf sa'i, ya. Kemudian cukur rambut. Ya. Kalau yang haji ya wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, kemudian tawaf. Tapi tawaf itu jalannya, itu mengawalinya dari Hijr Ismail, nek sing wis tas lunga umroh insyaallah kelingan. Jadi mlakune ngeten iki nggih. Ini diarahkan ke Ka'bah, puter nggih. Arah sing niki. Dadi mlakune ngeten niki. Sang dayatan niki Ka'bah putar. Muter ngiwa nggih.
mutering kok. Dadi nggih berlawanan dengan jarum jam. Itu. Kemudian ini ketika terjadi lupa gitu ya, ketika terjadi lupa sehingga meninggalkan salah satu rukun atau meninggalkan salah satu kewajiban ya. Jadi kalau kewajiban haji tadi ihram dari mikot, kemudian menginap di Musdalifah ya, menginap di Mina, balang jumroh, tawaf wada. Nah, bagi orang yang sudah mau pulang, memisahkan Mekah berarti mau pulang dari Makkah, atau tidak pulang dulu, mungkin masih ada kegiatan di Madinah ya. Biasanya kalau langsung langsung dari Mekah, dalam artian datang pertama langsung ke Mekah, nah itu biasanya nanti setelah setelah haji itu biasanya nanti ada kegiatan di Madinah. Itu berarti sudah memisah Mekah, jadi pulangnya nanti langsung dari Madinah misalnya. Jadi bagi man taraka ruknan min arkanil haji awil umrati la yahillu min ihramihi. La yahillu min ihrami hatta ya'tiya bihi illal wukufa fa innahu idza fatahu. Ini sama orang yang haji, orang yang umroh ketika meninggalkan salah satu rukun. Man taraka ruknan min arkanil hajj ya. Jadi rukun haji tadi kan niat, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, ya, kemudian tahallul atau cukur ya. Cukur habis itu sudah lepas. Berarti kalau umroh itu cuma 4 niat, enggak pakai wukuf. Berarti yang kedua tawaf, kemudian sa'i ya, setelah sa'i kemudian cukur. Ini kalau ini andai kata salah satunya tertinggal, bagaimana? La yahillu min ihrami hatta ya'tiya bihi. Jadi dia tidak boleh lepas dari ihramnya, sehingga dia artinya dia membayar bukan bayar denda kalau bagi yang ihram ya. Kalau bagi yang umroh ya, jadi dia tidak bayar denda. Bagi yang umroh ini berarti dia harus misalnya begini, lupa ambil mikot gitu ya, lupa ambil mikot, niat langsung nggak ambil mikot sembarangan saja. Nanti memang ada aturan mikot itu dari mana, itu ada ya, tapi alhamdulillah kalau kita ini pergi berjamaah ya, rombongan, itu biasanya sudah diatur oleh pihak travel, itu memang sudah ngatur nanti ambil mikotnya di mana. Nah, ini ada kata bayangan kita yang memang pergi sendirian ya, harus tahu ilmunya ya. Ilmunya dalam artian ya kita harus ambil mikot, kemudian tanpa ambil mikot berarti terus ya. Kemudian dia tiba-tiba langsung berarti niat ini kayaknya sudah tertinggal lah. Ini berarti kalau orang yang ihram begini nih, orang yang umroh, ini harus tidak boleh lepas dari itu, harus mengulang gitu ya. Harus mengulang ngambil mikot. Ini kalau memang tidak tahu loh ya. Makanya ilmu itu ya, sebelum melakukan sesuatu memang harus tahu caranya, harus tahu ilmunya. Jadi setelah, kalau memang lupa niat itu harus diulang, ngawali lagi niat. Kecuali orang yang haji lupa wukuf gitu ya. Kalau lupa wukuf, yatahallalu bi amali umrotin wa yajibu alaihi qadul hajj wa damun bil haram, dan membayar denda di tanah haram. Jadi kalau orang yang haji sampai lupa wukuf di Arafah kok lupa, jadi nggak bisa disebut haji kalau tanpa wukuf, karena al haju al Arafah itu ya. Haji itu adalah puncak, haji itu adalah di
di Arafah. Wukuf di Arafah itu haji itu. Lah kalau wukuf itu sampai tidak dilakukan, berarti orang itu nggak sah sudah hajinya. Nggak sah sudah hajinya. Dia tahallul hanya ngambil umroh. Ya tahallalu bi amali umrotin. Kalau umroh kan nggak ada wukuf. Jadi hajinya akhirnya nggak jadi, cuman jadi umroh. Ngoten bi amali umroh, amal umroh. Nah inilah ruginya kalau orang yang tidak tahu ilmunya. Maka harus berjuang betul orang haji itu bagaimana supaya bisa melakukan semua rukun-rukun hajinya. Ngoten nggih. Tapi ya insya Allah lah, kalau haji itu kan sudah dipandu, ada panduannya. Mulai dari sebelum berangkat, ya mau berangkat kurang berapa bulan itu biasanya kan ada manasek, ya, manasek haji, manasek haji di di Kementerian Agama biasanya atau di masjid-masjid mana gitu, tergantung kesepakatannya. Itu kalau orang yang meninggalkan rukun, orang yang meninggalkan rukun bagi orang yang haji itu kalau yang ditinggalkan itu wukuf maka hajinya batal. Nah hajinya batal, wajibu alaihi qadaul hajj. Orang ini masih wajib qada haji. Waduh nunggune ya suwi. Daftar tunggunya lama, ongkosnya mahal, kemudian hajinya tidak sah gara-gara tapi insya Allah lah, insya Allah ya namanya orang nggak tahu kadang-kadang dianggap nggak perlu dan lain sebagainya. Makanya sebelum mengamalkan sesuatu kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu, akhirnya bisa tetap mendapat pahala tapi hanya pahala umroh itu. Terus kewajiban nanti tahun depan harus berangkat lagi qada haji, karena ya kalau orang sudah banyak uangnya kan wajib 1 tahun seumur hidup sekali itu, maka harus diqada dan membayar denda lagi, bayar denda. Itu kalau yang ditinggalkan rukun utamanya, rukun yang berupa wukuf. Tapi kalau niat dan lain sebagainya itu nanti insya Allah bisa diulang dan bisa diulangi. Tapi kalau wukuf, sebab wukuf itu cuman ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi 9 Dzulhijjah semua jamaah haji itu semua kumpul di Arafah. Nek wong ora ngerti ki ya kebangetan lah ngoten ya. Itu nek musim haji kayak semacam itu. Wukuf di Arafah itu yang pokoknya sampai tertinggal itu nanti tidak sah hajinya, harus qada. Kemudian mantaro kewajiban au sunatan, ini orang-orang yang meninggalkan wajib dalam haji atau umroh, yaitu termasuk ihram dari mikot. Kalau umroh nggak ada mabit, nggak ada mabit, nggak ada romyul jimar, balang umroh tidak ada, lempar umroh tidak ada, lempar jumroh nggak ada, lempar jumroh tidak ada. Terus nginap di Musdalifah, di Mina juga tidak ada, tawaf wada itu juga tidak ada. Kemudian salah satu ditinggalkan, ini khususnya bahas yang haji dulu, maka yajibu alaihi dabhu syatin bil haram, maka orang yang demikian itu wajib memotong kambing, memotong kambing. Di tanah haram sana, motongnya ning omah ra kena, ya motongnya harus di sana. Fa in ajaza pasomu salasati ayamin, kalau memang tidak bisa beli kambing karena sudah kehabisan modal, maka wajib puasa 3 hari di sana.
Fasomu talatati ayamin qoblan nahri, sebelum hari nahar. Berarti sebelum tanggal 10. Kemudian wasabatin fi watonihi, dan puasa 7 hari di rumah. Jadi orang yang meninggalkan kewajiban ya, ketika haji, maka dia kena dam, memotong kambing kalau tidak mampu beli kambing, atau kalau tidak ada, kalau punya uang gampang, kok kambing nggak ada, bisa kita sedekahkan uang seharga kambing gitu. Yang repot itu kalau nggak ada uangnya. Ya, kalau nggak ada uangnya ini harus puasa 10 hari, yang 3 hari di sana, yang 7 hari di rumah. Yang 3 hari itu sebelum tanggal 10 Yauman Nahar. Kemudian waman taroka sunatan layal jamu syai'un. Bagi orang yang meninggalkan sunnah kayak mandi, pakai wangi-wangi, ya, itu misalnya tidak melakukan itu tidak kena apa-apa. Cuman ketika mandi atau pakai wangi-wangi, itu mendapatkan pahala. Di samping tanggane yo ngrasa penak ambune nggih. Artinya nek cethuk kancane kan, nek wangi kan penak to ambune ning apa namine, ketika kita ketemu teman ngobrol misale daripada enggak mandi ngoten nggih. Nek ambune ra jelas. Jadi itu sunnah daripada orang yang haji, ketika tidak dilakukan maka tidak mendapatkan, tidak kena denda, tidak kena denda. Jadi tidak perlu mengulang. Andai kata tidak mandi terus bayar mandi itu enggak ada. Ya pokoknya nek memang rasanya males satu ya apa-apa lah, barang sunah wae kok. Tapi nek memang gelem mandi niku mendapat pahala. Krono nek ketemu kancane ambune enak, kancane ora ngersula. Ambune kok remen to misale. Kan dadekne ngersula kancane kan ngoten. Kemudian muharramatul ihram. Ketika ihram orang itu ada beberapa yang diharamkan. Lubsul mahiti, nganggo pakaian yang terjahit. Pakaian sing dijahit. Terus yang nomor lorone satrul roksi, nutup kepala, nutup sirah. Lirrajuli kanggone wong lanang. Bagi laki-laki itu tidak boleh menutup kepala. Mulane wong umroh niku kan namung selendang karo gampange sarung lah, jarik. Jarik karo selendang namung. Untuk perempuan wa wajhil mar'ati wa kafaiha, dan perempuan tidak boleh menutup wajah. Lah cadaran piye ya ora entuk. Wajah itu batasnya mana? Batasnya wajah itu mimana bitis syari, dari tempat tumbuhnya rambut niki. Nah, batas rambut ini wajah nih. Sampai mriki niki dagu niki nggih. Ini perempuan nggak boleh nutup itu dengan kedua telapak tangan. Dan sing nekat cadaran, yes, wong sakarepe dhewe niku nggih. Semaunya sendiri. Tapi yang jelas ketika haji perempuan memang wajib tidak boleh atau wajib membuka mukanya. Jadi muka perempuan itu batasannya dari mimmana bitis syari. Kok begitu? Ya karena ketika wudhu kita itu ya ukuran wajah itu sampai di mana rambut ini tumbuh, mengusap apa namanya, muka itu sampai sampai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya itulah apa namanya, wajah. Jadi sama kalau dalam haji perempuan tidak boleh menutup wajah, berarti ukurannya yaitu sama dengan ketika sholat. Kemudian yang ketiga at-tatayyub, ketika ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian ketika ihram. Kemudian yang keempat tasrijus sya'ri, tidak boleh
menyisir rambut terus jarne wae. Rambutnya jarne, kayak untuk disisir. Nah, pakai minyak juga tidak boleh. Ya. Kemudian hal kusyari motong rambut nggak boleh. Watak limul azofiri nomor 6 yaitu motong kuku. Kebetulan karo bojoe, kepengen seneng-seneng karo bojo nggak boleh. Aljima nomor 6. Nah, kemudian yang kedelapan akdun nikah itu haram. Delok wong Arab kok ayu-ayu kepengin bojo, waktu ihram batal ihram, batal hajine mungkin nggih. Ngoten. Ihram mentoyo kok ayu-ayu misale. Kepengin nikah. Nah, mboten entuk nggih. Terus kemudian yang kesembilan as-syaid. Jadi memburu kewan ya, memburu kewan niku mboten asal. Nah, kemudian yang ke-10 qat'u asjaril haram, memotong kayu-kayu atau tumbuh-tumbuhan yang ada di Masjidil Haram itu tidak boleh. Nek suket barang terus dicabut ngoten niku. Ya untunge teng mriku meniku suket mboten kaya mriki ngoten lho. Nek ning Papua niki malah ngoten. Nek sing biasa matun ngoten seru suket iku kudu. Jadi motong itulah haram-haram yang atau yang tidak boleh dilakukan ketika ihram. Ketika ihram. Ya itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah haji. Jadi sudah kita bahas semua mulai rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Nah, nanti apa konsekuensinya gitu ya. Bahasan selanjutnya apa konsekuensinya ketika orang itu meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atau yang yang disunahkan itu harus ada konsekuensi nanti. Ma yajibu bi fi'li muharramatil ihram. Jadi ketika orang yang haji tiba-tiba kok nyabut rumput, motong rumput, nggak sadar, iya gak entuk ya. Nah ini tetap kena denda nanti, tetap kena denda. Itu nanti bahasan di belakang insyaallah demikian di depan. Ya Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah ada yang mau berangkat insyaallah mungkin tahun depan ini kan sudah Jumadil Ula, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah. Ya haji kurang berapa bulan? Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, puasa ya, Ramadan, kemudian Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Ya kira-kira 8 bulan lagi. Bagi orang yang sudah dapat jatah pemberangkatan tahun ini katakan ya lebih bagus untuk memahami lebih dalam tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah haji, baik itu mengenai rukun-rukunnya atau kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, sehingga ketika kita mengamalkan di sana nanti ibadah haji insya Allah akan berjalan sesuai aturannya, sehingga nanti nilai ibadah hajinya itu tergolong daripada haji mabrur, bukan haji mardud ya. Jadi haji mabrur, kemudian haji mardud. Salah satu di antaranya bagaimana cara kita melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan fikhiyahnya. Ya kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.